Halo dulur, selamat datang di Medo United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini seperti biasa kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Manchester United tertarik pada Carlos Baleba dan telah menghubungi Brighton untuk mengetahui ketentuan kesepakatannya. Ruben Amorim menjadikan Carlos Baleba sebagai salah satu pilar proyek Manchester United yang sempurna di masa depan. Ini kayak apa ya teman-teman? Kayak semuanya itu berjalan sesuai rencana gitu loh. Mulai dari awal bursa transfer dalam mendatangkan Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, bahkan sekarang Benjamin Sesko. Dan yang terakhir ya kabar terbaru masih benar-benar anget nih teman-teman ya. Manchester United mengincar Carlos Baleba. Damn, tumpah. Ini apa ya? Ini menjawab semua rasa skeptis, pesimis dari para fans Manchester United bahwasanya manajemen ini benar-benar melakukan pekerjaannya dengan baik di balik layar. Bayangkan, tanpa penjualan pemain, ya oke lah Marcus Rashford, tapi kan sebagai pemain pinjaman. Masih ada 4 Fantastic Four yang belum terjual ini. Tapi bisa tetap melakukan pembelanjaan dengan cara yang tidak terduga gitu loh. Tapi hal itu bukan serta-merta karena sebuah kebetulan atau apa ya. Tapi karena memang pihak manajemen sudah benar-benar mengantisipasi, benar-benar mempersiapkan langkah konkretnya dalam mendatangkan pemain-pemain baru. Kalau kita ingat di awal sebelum bursa transfer dibuka, pihak manajemen Manchester United itu hanya menyediakan dana sekitar 100 atau 150 juta lah, seingatku ya. Kalau nggak salah ya, mungkin teman-teman lebih ingat bisa dikoreksi. Ya katakanlah 100 juta dana yang dipersiapkan. Itu sebelum ada penjualan pemain dan lain sebagainya. Tapi di sini kita bisa melihat dari proses pembukuan, ya pembukuan setiap kuartalnya. Nah, kayak Matheus Cunha itu dimasukkan ke pembukuan tahun sebelumnya. Terus di luar hal itu ada peminjaman Marcus Rashford ke Barcelona, otomatis Manchester United bisa mengirit biaya sekitar 17 juta pound sterling. Terus ada klausul persentase dari penjualan mantan pemain Manchester United seperti Alvaro Fernandes. Terus penalti dari Chelsea karena gagal mempermanenkan Jadon Sancho. Nah, kalau kita lihat dana yang bisa dikeluarkan oleh Manchester United sekitar 100 juta dan baru dialokasikan untuk pembelian Bryan Mbeumo, yang mana itu dari sisi pembayaran dilakukan dengan cara mencicil, otomatis kan tetap ada sisa dana yang masih bisa dialokasikan untuk pembelian pemain baru tanpa ada penjualan 4 pemain yang dibuang oleh Manchester United. Jadi katakanlah punya dana 100 juta, ya baru dipakai untuk Bryan Mbeumo dengan metode mencicil juga 3 atau 4 kali, aku sampai lupa Bang. Jadi setiap bursa transfer hanya membayar berapa? Sekitar 20 juta. Kalau sekarang hanya membayar 20 juta, masih ada 80 juta dana yang belum terpakai gitu loh. Nah, 80 juta ini kemungkinan nanti 20 atau 30 juta akan digunakan untuk Benjamin Sesko. Kalau itu sudah dipakai, masih ada 50 juta. Nah, 50 juta ini kan bisa dialokasikan untuk pemain baru lainnya. Dan sekarang ya Carlos Baleba menjadi incaran penting Manchester United selanjutnya. Wah, mewah sih ini. Kalau Carlos Baleba ini benar-benar bisa didatangkan ke Manchester United, ini akan menjadi apa ya? Penambahan yang sangat sempurna di lini tengah. Bahkan Ruben Amorim sudah menyetujui penandatanganan Carlos Baleba ke Manchester United. Di lain sisi, ya dari kubu sang pemain Carlos Baleba itu juga sangat terbuka untuk pindah ke Manchester United meskipun tidak ikut serta dalam kompetisi Champions League. Nah,
Sejak awal era kepemilikan Ineos ini benar-benar mencari pemain yang benar-benar mau bermain bersama Manchester United dari hati. Bukan hanya masalah gaji, lalu ingin jadi mega bintang, terus pada akhirnya star syndrome. Enggak. Manchester United mencari pemain-pemain yang benar-benar cinta dengan Manchester United. Lalu yang kedua, mencari pemain yang mampu dan memiliki intensitas tinggi. Dalam artian memiliki kebugaran fisik, atletis yang sangat baik juga. Tujuannya apa? Karena Ruben Amorim sudah sangat memahami intensitas di Premier League sangat tinggi, maka dari itu membutuhkan pemain-pemain yang memiliki kebugaran yang bisa dimaksimalkan atau tampil secara reguler di setiap pertandingan. Dan Carlos Baleba, ya kalau teman-teman tahu ya, ketika tampil bersama Brighton itu ya luar biasa. Aspek fisikalnya benar-benar sangat kuat. Sebagai gelandang bertahan juga menurutku lebih bagus dibanding Manuel Ugarte atau bahkan Casemiro. Secara usia juga masih sangat muda, 21 tahun. Market value-nya sebetulnya hanya 55 juta. Tapi kalau kita melihat Brighton, ya kita sudah pernah membahas hal ini ya. Kalau mengincar pemain Brighton, harganya pasti akan sangat mahal. Bahkan saat ini Brighton mematok harga sekitar 100 juta untuk Carlos Baleba. Sedangkan Manchester United optimis bisa menyelesaikan kesepakatan Carlos Baleba di angka 70 juta. Bahkan sudah ada optimisme lagi ya untuk mendatangkan Carlos Baleba. Sang pemain sudah terbuka untuk pindah ke Manchester United. Dan Manchester United sudah fokus untuk mengincar Carlos Baleba kalau sudah selesai proses negosiasi dengan Benjamin Sesko. Tinggal kesepakatan klub Brighton dengan Manchester United. Nah, di sini kalau kita melihat Carlos Baleba, ini kan pemain asal Kamerun. Kemarin Andre Onana berhasil meyakinkan Bryan Mbeumo untuk pindah ke Manchester United karena sesama pemain Kamerun. Dan sekarang karena Baleba ini sama-sama pemain Kamerun, harusnya bisa diyakinkan juga untuk mau pindah ke Manchester United. Ini apa ya? Selalu ada agen-agen internal klub gitu loh untuk meyakinkan agar mau pindah ke Manchester United. Sebetulnya selain Andre Onana ya, Leny Yoro juga bisa meyakinkan Carlos Baleba ini karena sebelum pindah ke Brighton dia juga bermain bersama Leny Yoro di Lille, klub Ligue 1 Liga Prancis. Ini semakin menarik ya teman-teman. Cuman kekhawatiranku terlepas harga yang tinggi dari Brighton untuk mematok harga Carlos Baleba ini, kalau misalkan dia benar-benar berhasil pindah ke Manchester United, masalah utamanya nanti ketika pertengahan musim di Boxing Day, karena biasanya di bulan-bulan Desember, November, Desember lah, itu kan ada AFCON ya, kompetisi di Afrika, dan beberapa pemain asal benua Afrika pasti akan absen. Sedangkan di Manchester United sudah banyak pemain-pemain yang ikut kompetisi AFCON gitu loh, mulai dari Andre Onana, ya, Amad Diallo, Noussair Mazraoui, sekarang ada Bryan Mbeumo, terus nanti kalau ada Carlos Baleba dia juga akan absen. Sekitar 5 pemain akan absen, kacau nanti. Maksudku itu akan menjadi apa ya, kekurangan amunisi yang sangat besar gitu loh. Kalau banyak pemain yang absen untuk mengikuti kompetisi AFCON gitu loh. Makanya ini menjadi kekhawatiran tersendiri buat aku pribadi. Tapi di luar hal itu semua, ya selama Ruben Amorim bisa meracik komposisi pemain dengan tepat, siapapun pemain yang masuk ke dalam starting 11 di setiap pertandingan, menurutku itu sudah bisa diantisipasi oleh Ruben Amorim. Dan sekarang kalau kita lihat opsi lain dan mencoba membandingkan dengan gelandang bertahan saat ini, yaitu Manuel Ugarte.
Sebetulnya ada nama lain yang cukup terbukti di Premier League, yaitu Adam Wharton. Pemain asal Crystal Palace yang berkebangsaan Inggris ini juga tidak bisa dikesampingkan. Karena secara kualitas, sebetulnya dia juga nggak kalah bagus dengan Carlos Baleba. Usianya pun sama, masih 21 tahun. Market value-nya juga sama, sekitar 55 juta. Tapi kalau aku lihat beritanya, ya Adam Wharton ini dipatok dengan harga sekitar 80 juta. Nah, kalau kita lihat secara statistik, nah ini ada hal yang menarik teman-teman dari tiga nama ini, mulai dari Manuel Ugarte, Carlos Baleba, dan Adam Wharton. Di sini kita bisa melihat ya teman-teman, Carlos Baleba itu paling unggul ketika dalam pembawaan bola. Jadi inilah aspek yang tidak dimiliki oleh Manuel Ugarte. Jadi ketika dia sudah memenangkan duel-duel bola, ya dia tidak bisa membawa bola, entah ke sepertiga akhir, entah kasih passing ke depan, itu dia tidak bisa Manuel Ugarte. Sedangkan Carlos Baleba bisa melakukan hal itu. Sedangkan kalau kita lihat Adam Wharton, ini dia paling unggul dari segala aspek. Maksudku secara mayoritas ya dia mulai forward passingnya dia lebih unggul. Lalu umpan-umpan kuncinya, ya umpan progresifnya, lalu untuk memenangkan duel, ini Adam Wharton yang jauh lebih unggul. Jadi secara atribut harusnya Adam ini lebih komplit. Sedangkan Manuel Ugarte ya hanya unggul sebagai apa ya? Memenangkan duel, ya, memenangkan passingnya, lalu persentase forward passingnya. Tapi untuk atribut ketika dalam pembawaan bola, umpan-umpan kunci, Manuel Ugarte itu masih kurang gitu loh. Dan itu sudah terbukti selama satu musim. Nah, di sini kita bisa melihat berdasarkan statistik tadi, sebetulnya selain Carlos Baleba, Adam Wharton ini bisa jadi pertimbangan yang penting juga bagi Manchester United. Karena secara kualitas tentu tidak kalah bagus dengan Carlos Baleba. Tapi ketika Manchester United sudah menentukan pilihannya, sepertinya ya tinggal menunggu proses negosiasinya dengan pihak klub saja. Bagaimana bisa menemukan benang merah dari kesepakatan antara Manchester United dengan pihak Brighton. Menarik untuk kita nantikan bersama teman-teman, asli. Nggak sabar setelah Benjamin Sesko langsung Carlos Baleba. Ngori. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. AC Milan sedang mengupayakan pinjaman dengan opsi pembelian untuk Rasmus Højlund dari Manchester United, sekaligus mempertimbangkan striker Juventus yang akan hengkang Dusan Vlahovic sebagai alternatif. Ya, menurutku ini bisa jadi win-win solution untuk semua pihak ya, baik dari Manchester United atau dari sang pemain yaitu Rasmus Højlund, karena Benjamin Sesko sudah dipastikan akan datang ke Manchester United dan posisi Rasmus Højlund tentu akan terancam. Kalau misalkan Rasmus Højlund benar-benar cinta dan ingin bertahan di Manchester United, solusinya ada dua. Dia tetap bertahan dengan cara bersaing dengan Benjamin Sesko, belum lagi ada Joshua Zirkzee. Atau dia akan dipinjamkan dengan harapan secara performa, secara pengalaman dia bisa lebih matang dan lebih siap lagi ketika kembali ke Manchester United. Nah, kalau opsi peminjaman menurutku lebih realistis dan lebih menguntungkan bagi Manchester United karena dia tidak perlu melepas Rasmus Højlund meski dia memiliki potensi yang cukup besar, dan kalau dipinjamkan itu bisa memberikan dia menit bermain yang lebih banyak meskipun Manchester United sudah mendatangkan Benjamin Sesko. Gak apa-apa dipinjamkan saja dan tetap dimasukkan ada opsi pembelian secara permanen. Toh Manchester United sudah memiliki striker baru yang secara kualitas ya tentu masih bisa dicoba di Premier League. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam. Sudah selesai, kamu nggak mau ke sini? Iya. Loh, sudah selesai.
Halo Kyo. Iya, pakai baju dinosaurus ini ya. Baju dinosaurus. Wow. Gimana suaranya dinosaurus? Kalau suara lebah, kalau suara ayam, kalau suara kucing gimana, Nak? Kalau suara sapi, moo. Kalau suara singa, aum, aum. Pinter ya. Kalau suaranya Kyo, iya.